Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Nutrisi Ruminansia yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Sholih dan teman saya Alvan Hidayat Maulidi dan Sandi Ramadhani. Di sini saya akan yang pertama menjelaskan materi kami yaitu pertumbuhan mikroba. Yang pertama di sini pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan diartikan sebagai penambahan dan dapat dihubungkan dengan penambahan ukuran, jumlah bobot, massa, dan banyak parameter lainnya dari suatu makhluk hidup. Penambahan ukuran atau massa suatu sel individual biasanya terjadi pada proses pendewasaan atau maturasi, dan perubahan ini pada umumnya bersifat sementara atau temporer. Dan perubahan ini pada umumnya bersifat sementara temporer untuk kemudian dilanjutkan dengan proses multiplikasi dan sel tersebut. Multiplikasi terjadi dengan cara membelah sel. Pertumbuhan pada umumnya tergantung pada kondisi bahan makanan dan juga lingkungan. Apabila kondisi makanan dan lingkungan cocok untuk mikroorganisme, maka mikroorganisme akan tumbuh dengan waktu yang relatif singkat dan sempurna. Dan yang kedua yaitu pembelahan sel bakteri. Proses pembelahan sel secara langsung disebut juga pembelahan amitosis atau pembelahan biner. Pembelahan biner merupakan proses pembelahan dari satu sel menjadi dua sel tanpa melalui fase-fase atau tahapan-tahapan pembelahan sel. Pembelahan biner banyak dilakukan organisme uniseluler seperti bakteri, protozoa, dan mikroalga atau alga bersel satu yang bersifat mikroskopis. Setiap terjadi pembelahan biner, satu sel akan membelah menjadi dua sel yang diidentik sama satu sama lain. Dua sel akan membelah lagi menjadi 4, begitu seterusnya. Pembelahan biner dimulai dengan pembelahan inti sel menjadi 2, kemudian diikuti pembelahan sitoplasma, akhirnya sel terbelah menjadi 2 sel makanan. Dan pada sel prokariotik, yang pertama sebuah sel muda di fase awal siklus, dan yang kedua sebuah sel tua mempersiapkan bagian dengan memperbesar dinding sel, membran sel, dan volume keseluruhan. Di tengah sel dinding mengembangkan taki yang akhirnya akan membentuk septum atau pembatas atau transversal, dan kromosom digandakan kemudian menempel pada membran plasma khususnya. Dan ketiga, dinding septum tumbuh ke dalam dan kromosom yang ditarik ke arah ujung sel berlawanan sebagai membran membesar. Komponen sitoplasmik lainnya yang didistribusikan atau acak kedua sel berkembang. Dan yang keempat, septum disintesis sempurna melalui pusat sel dan membran sel patch itu sendiri sehingga ada 2 bilik dan sel terpisah. Dan yang kelima, daripada sel prakaryotik, yaitu kelimanya pada titik ini sel anak dibagi beberapa bagian khusus akan memisahkan sepenuhnya seperti yang ditunjukkan di sini. Sementara yang lain akan tetap melekat membentuk rantai atau double. Itulah penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan Alvan. Baiklah, selanjutnya yaitu waktu generasi.
Waktu generasi adalah waktu yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk meningkatkan jumlah sel menjadi 2 kali lipat dari jumlah yang semula. Kurva pertumbuhan mikroorganisme terdiri atas 4 fase, yaitu yang pertama fase penyesuaian, yang kedua fase eksponensial, yang ketiga fase logaritmik, yang keempat fase stasioner. Pada fase eksponensial terjadi peningkatan jumlah sel dan digunakan untuk menentukan waktu. Selanjutnya, fase pertumbuhan. Fase pertumbuhan pengamatan jumlah sel dalam waktu yang cukup lama akan memberikan gambaran berdasarkan kurva pertumbuhan, yaitu terdapat beberapa fase pertumbuhan. Yang pertama fase permulaan, yang kedua fase pertumbuhan, yang ketiga fase logaritma, yang keempat fase pertumbuhan yang terhambat, yang kelima fase stasioner, yang keenam fase penurunan atau kematian. Baiklah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Aktivitas mikroba dipengaruhi oleh lingkungan. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan dapat mengakibatkan perubahan sifat morfologi dan sifat fisiologi mikroba. Beberapa golongan mikroba sangat tahan terhadap perubahan lingkungan sehingga cepat dapat menyesuaikan diri. Ada pula golongan mikroba yang sama sekali peka terhadap perubahan lingkungan sehingga tidak dapat menyesuaikan diri. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba. Faktor lingkungan penting artinya dalam usaha pengendalian kegiatan mikroba, baik untuk kepentingan proses ataupun pengendalian. Lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan mikroba dapat berbentuk lingkungan biotik atau fisik dan kimia. Dapat pula lingkungan biotik atau biologis. Mengukur pertumbuhan bakteri. Mengukur pertumbuhan bakteri, pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur berdasarkan konsentrasi sel atau jumlah sel persatuan isi kultur, ataupun destilasi sel atau berat kering dari sel-sel persatuan isi kultur. Dua parameter ini tidak selalu sama karena berat kering sel rata-rata bervariasi pada tahap berlainan dalam pertumbuhan kultur. Kedua parameter tersebut juga tidak bermakna sama dalam penelitian mengenai biokimia mikroorganisme atau gizi mikroorganisme. Densitas sel adalah kuantitas yang lebih bermakna, sedangkan dalam penelitian mengenai aktivitas mikroorganisme, konsentrasi sel adalah kuantitas yang bermakna. Menurut Pratiwi 2008, pertumbuhan mikroorganisme dapat diukur dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak